Saudaraku yang terkasih, dengarkan ini. Karaktermu telah berbicara keras. Jika pesan ini menyentuh inti terdalammu, tunjukkan dukunganmu dengan like dan bagikan pandangan serta pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus terhubung dan bertumbuh dalam perjalanan spiritual ini. Kau tahu, orang-orang terkesan, dan maksudku bukan terkesan biasa, seperti, wah, keren, tidak. Aku bicara tentang kekaguman yang mendalam. Aku bicara tentang rasa hormat yang begitu kuat dan menetap di hati mereka, karena mereka tidak bisa melupakan caramu bertindak. Aku bicara tentang pengamat yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang memperhatikanmu sampai situasi itu terungkap, dan tiba-tiba mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Kamu menangani pihak-pihak yang penuh drama dan tidak dewasa itu. Layaknya seorang master, berpengalaman dan gantenan, presisi, tanpa memberikan apa yang mereka inginkan, tanpa menyentuh energi mereka, tanpa menjatuhkan diri ke frekuensi mereka. Kamu menanganinya seperti seseorang yang telah melakukan ini di kehidupan lampau mereka. Seseorang yang selaras dengan kebenaran yang lebih tinggi. Seseorang yang tidak perlu bertarung kotor untuk menang, karena jiwamu sudah beberapa langkah di depan. Kamu harus memahami ini. Orang-orang berharap kamu akan terpancing. Orang-orang berharap kamu akan bereaksi. Orang-orang berharap kamu akan menjadi kacau, kehilangan kendali, berdebat, membela diri, membongkar rahasia, hancur, atau membalas ketidakhormatan mereka. Tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu bahkan tidak bergeming. Kamu tidak merendahkan diri ke level mereka. Kamu tidak memberikan pertunjukan yang mereka harapkan. Sebaliknya, kamu membiarkan penahanan dirimu yang berbicara. Kamu membiarkan ketenanganmu yang berbicara. Kamu membiarkan karaktermu yang berbicara. Dan hal itu saja menyingkap setiap kelemahan mereka yang tidak dewasa itu lebih cepat daripada konfrontasi apapun. Apa yang kamu lakukan adalah kelas master dalam pengendalian diri. Sebuah kelas master dalam kecerdasan emosional. Kelas master dalam otoritas spiritual. Kelas master dalam mengetahui nilaimu dan menolak untuk menawarkannya. Orang-orang melihat itu. Mereka melihat caramu menolak untuk terlibat. Mereka melihat caramu menghindari jebakan mereka. Mereka melihat caramu tidak memberi mereka bahan bakar. Mereka melihat caramu membawa diri dengan martabat sejati, bukan martabat palsu yang sering dipamerkan orang lain. Integritas sejati yang tidak bisa dipalsukan, disalin, atau ditiru. Ada orang-orang di sekitarmu yang tidak bisa berhenti memutar ulang situasi itu di pikiran mereka. Mereka terus memikirkan shot-shot pihak yang tidak dewasa itu mencoba menjatuhkanmu, dan bagaimana kamu menangani seluruh situasi itu seperti seseorang yang duduk di singgasana energi. Kamu tidak panik, kamu tidak memohon, kamu tidak terburu-buru, kamu berdiri teguh, kamu tetap tenang, kamu bergerak dengan niat. Dan yang membuat semua orang terkesima adalah ini: kamu tidak perlu banyak bicara. Setengah dari kekuatanmu terlihat dalam hal-hal yang tidak kamu tanggapi. Orang-orang sangat mengagumi hal itu. Mereka terkesan karena penahanan dirimu bukanlah kelemahan. Itu adalah strategi. Itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah waktu ilahi. Itu adalah jenis kendali yang hanya datang dari seseorang yang sudah cukup melewati banyak hal untuk tahu apa yang benar-benar penting dan apa yang tidak pantas mendapatkan ruang dalam auranya. Kamu menjauh dari kekacauan tanpa membiarkan sedikit pun kekacauan itu melekat padamu. Kamu menutup pintu tanpa membantingnya. Kamu keluar tanpa kehilangan keseimbangan. Dan tingkat kedewasaan itu adalah sesuatu yang jarang dilihat orang, terutama di dunia di mana semua orang ingin bereaksi secara instan. Ada orang-orang yang dulu mengabaikanmu, orang-orang yang dulu salah paham tentangmu, orang-orang yang mempercayai kebohongan yang diceritakan,
tentang dirimu oleh pihak-pihak yang sama yang mencoba menyeret namamu. Dan sekarang, orang-orang yang sama ini menyadari sesuatu. Kamu tidak pernah menjadi masalah. Kamu tidak pernah menjadi drama. Kamu tidak pernah menjadi pihak yang negatif. Kamu tidak pernah menjadi pihak yang toksik. Kamu tidak pernah menjadi pihak yang kacau. Kebenaran menampakkan dirinya dengan mudah, karena perilakumu telah berbicara untukmu. Orang-orang masih membicarakan bagaimana kamu menjaga ketenanganmu. Mereka membicarakan caramu tidak merespons. Mereka membicarakan caramu membawa diri. Mereka membicarakan bagaimana kamu tidak membiarkan situasi itu mengganggu misimu. Mereka membicarakan bagaimana kamu pergi sambil tetap bersinar, tetap bercahaya, tetap selaras, tetap terlindungi. Dan mereka membandingkannya dengan bagaimana pihak yang tidak dewasa itu bereaksi. Kacau, panik, berantakan, berisik. Sangat ingin pengakuan, sangat ingin perhatian, sangat ingin seseorang memihak mereka. Karena jauh di lubuk hati, mereka tahu mereka salah. Energimu mempermalukan mereka. Tanpa kamu harus mencoba, keheninganmu menampar mereka lebih keras daripada balasan apapun. Keanggunanmu membuat mereka terlihat kekanak-kanakan. Keteguhanmu membuat mereka terlihat kacau. Keyakinanmu membuat mereka terlihat tidak aman. Dan kedamaianmu membuat mereka terlihat terganggu. Inilah mengapa orang-orang mengagumimu begitu dalam saat ini. Karena pendekatanmu mengungkapkan siapa masalah sebenarnya tanpa kamu harus menyingkap apapun. Semangat datang dengan sangat jelas mengatakan bahwa kamu telah mendapatkan rasa hormat di tempat-tempat yang bahkan belum pernah kamu injak. Orang-orang berbicara tentang karaktermu di tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Seseorang yang hampir tidak mengenalmu menyaksikan apa yang terjadi dan pergi sambil berpikir, itu orang yang kuat, itu seseorang dengan kekuatan sejati, itu seseorang yang tahu bagaimana membawa diri. Kamu mengubah seluruh situasi yang dimaksudkan untuk menyakitimu menjadi demonstrasi kekuatanmu. Kamu menunjukkan seperti apa penahanan diri yang sesungguhnya dan bukan jenis kepura-puraan yang dilakukan orang lain untuk internet. Jenis sejati yang membutuhkan disiplin, kesadaran diri, dan penguasaan emosi. Itulah mengapa orang-orang terkesan. Kebanyakan orang dewasa tidak bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Kebanyakan orang tidak bisa menangani konfrontasi tanpa menyerang balik. Kebanyakan orang tidak bisa menghadapi Kitty Dick Hormiton tanpa menjadi kacau. Kebanyakan orang tidak bisa menjauh dari drama tanpa membawa kepahitan. Tetapi kamu melakukannya. Dan kamu melakukannya dengan keanggunan yang mengguncang kerumunan. Ada orang-orang yang bahkan tidak mengenalmu secara pribadi. Tetapi setelah menyaksikan bagaimana semuanya terungkap, mereka sekarang melihatmu sebagai seseorang yang kuat, bijaksana, teguh, dapat diandalkan, dan dibimbing secara spiritual. Kamu telah menjadi contoh tentang bagaimana merespons ketika orang mencoba memprovokasimu. Kamu telah menjadi seseorang yang diteladani orang lain ketika menghadapi konflik mereka sendiri. Namamu disebutkan di ruangan dengan frasa seperti, "Aku menghormatinya. Dia menangani itu dengan baik. Dia punya kedewasaan sejati. Orang itu punya kendali. Dia adalah orang yang sesungguhnya." Yang gila adalah pihak-pihak yang tidak dewasa itu tidak mengharapkan hasil ini. Mereka pikir kebisingan mereka akan menenggelamkanmu. Mereka pikir upaya buruk mereka akan berhasil. Mereka pikir taktik picik mereka akan merusak reputasimu. Mereka pikir gosip mereka akan membentuk narasi. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin mereka bertingkah, semakin jelas niat mereka. Dan semakin jelas niat mereka, semakin banyak orang yang mengagumimu karena tidak terlibat. Karaktermu menang, disiplinmu menang, elevasimu menang, energimu menang, dan semangat berkata keras dan jelas. Ini adalah ujian yang kamu lalui dengan luar biasa. Situasi ini juga membangkitkan sesuatu di dalam dirimu.
pengetahuan yang lebih dalam tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak hanya bangkit di atas drama, kamu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bukan dirimu yang dulu. Ada saatnya di masa lalumu atau versi dirimu yang lebih awal, di mana situasi ini akan memicumu. Kamu akan bereaksi, kamu akan merespons, kamu akan membalas energi. Tapi tidak lagi. Kamu bergerak berbeda sekarang. Kamu berjalan dengan kebijaksanaan sekarang. Kamu melindungi tujuanmu sekarang. Kamu selaras dengan diri tertinggimu. Kini, orang-orang bisa melihat evolusi itu dalam dirimu. Itu adalah alasan lain mengapa mereka tertarik padamu saat ini. Mereka melihat seseorang yang tumbuh secara real time. Mereka melihat seseorang yang tindakannya sesuai dengan pertumbuhan batinnya. Mereka melihat seseorang yang memilih kedamaian daripada kepicikan. Mereka melihat seseorang yang memilih elevasi daripada validasi. Mereka melihat seseorang yang tahu bahwa kekuatannya tidak perlu dibuktikan. Kekuatan itu hanya perlu dipertahankan. Dan kini semangat menyoroti hal lain. Energimu telah bergeser. Caramu bergerak sekarang mengandung otoritas. Ada cahaya di sekitarmu yang tidak ada sebelumnya. Ada kekuatan dalam auramu yang orang rasakan bahkan sebelum kamu berbicara. Ada ketenangan dalam jiwamu yang membuat orang lain memikirkan kembali reaksi mereka. Sendiri, kamu menginspirasi orang hanya dengan keberadaanmu. Kamu mengajar orang hanya dengan menjadi dirimu. Kamu tidak memaksakan inspirasi. Kamu mewujudkannya. Getaranmu mencapai orang jauh melampaui lingkaranmu. Seseorang telah mengamatimu secara diam-diam, mengagumi ketenanganmu. Seseorang melihatmu sebagai pribadi yang cerdas secara emosional. Seseorang melihatmu sebagai pribadi yang langka. Seseorang melihatmu sebagai seseorang yang patut dipelajari. Dan seseorang melihatmu sebagai seseorang yang membawa energi kepemimpinan secara alami tanpa berusaha. Dan semakin mereka mengamatimu, semakin mereka menyadari betapa kuatnya kehadiranmu bagi sebagian dari kamu. Bahkan ada seseorang yang mengembangkan perasaan lebih dalam. Setelah melihatmu menangani situasi ini, mereka melihat kekuatanmu, pengendalian dirimu, martabatmu, dan itu membangkitkan ketertarikan yang tidak mereka duga. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang stabil, seseorang yang dapat diandalkan, seseorang dengan kedalaman sejati, seseorang yang ingin mereka dekati, seseorang yang ingin mereka pahami. Tetapi sebelum semua itu terungkap, semangat ingin kamu mengakui apa yang kamu lakukan. Kamu mempertahankan kedamaianmu. Kamu melindungi auramu. Kamu tetap selaras. Dan kamu membiarkan pihak yang tidak dewasa itu jatuh ke dalam kekacauan mereka sendiri. Kamu tidak bergabung dengan mereka. Kamu tidak mengejar mereka. Kamu tidak menanggapi mereka. Kamu hanya menyaksikan mereka menyingkap diri mereka sendiri. Dan sekarang, kerumunan melihat kebenaran dengan jelas. Momen ini bukan hanya tentang kekaguman. Ini tentang pergeseran yang terbentuk di sekitarmu. Pergeseran di mana orang akhirnya memahami nilaimu. Di mana orang akhirnya memahami energimu. Di mana orang akhirnya memahami batasanmu. Di mana orang akhirnya memahami kekuatanmu. Dan pergeseran itu akan membuka pintu baru bagimu. Karena semangat sedang bersiap untuk mengangkatmu lebih jauh berdasarkan caramu menangani ujian ini dan bagian yang tidak diucapkan orang keras-keras, tetapi mereka pikirkan jauh di lubuk hati adalah bahwa mereka belum pernah melihat siapapun menavigasi drama, sabotase, iri hati, dan kebodohan terorganisir seperti yang kamu lakukan. Kamu tidak bergeming, kamu tidak menyerah. Kamu tidak hancur. Kamu tidak membiarkan pihak yang tidak dewasa itu menyeretmu ke dalam kekacauan mereka. Kamu berdiri tegak di ruang di mana kebanyakan orang akan terguncang. Dan sekarang, setelah badai berlalu, orang-orang tidak hanya terkesan, mereka sedang mempelajari dirimu. Mereka mempelajari reaksimu. Mereka mempelajari kebiasaanmu. Mereka mempelajari kecerdasan emosionalmu. Mereka mempelajari disiplinmu. Mereka mempelajari caramu membawa diri.
Bahkan ketika kamu berada di bawah tekanan. Karena apa yang kamu lakukan bukanlah hal yang biasa. Apa yang kamu lakukan bukanlah hal yang rata-rata. Apa yang kamu lakukan bukanlah hal yang umum. Kamu menunjukkan kepada semua orang seperti apa kendali sejati itu, seperti apa ketenangan sejati itu, seperti apa keselarasan spiritual sejati itu. Dan kerumunan di sekitarmu tercengang karena mereka tidak bisa membayangkan diri mereka menangani situasi itu seperti yang kamu lakukan. Itulah mengapa seluruh lingkungan terasa berbeda sekarang. Energi di sekitarmu lebih berat, lebih kaya, lebih kuat. Orang bisa merasakan sesuatu bergeser di atmosfer. Orang bisa merasakan sesuatu yang berakar lebih dalam di dalam dirimu. Orang bisa merasakan sesuatu yang bangkit di auramu. Ini seperti kamu melewati ambang tak terlihat tanpa mengumumkannya. Satu saat pihak yang tidak dewasa itu mengira mereka telah menjebakmu. Dan saat berikutnya, semua orang melihatmu berjalan keluar tanpa tersentuh. Sementara mereka berjuang untuk mempertahankan kekacauan mereka sendiri. Itulah bagian yang membuat orang terdiam. Kamu tidak melawan mereka. Kamu tidak berdebat. Kamu tidak mencoba membersihkan namamu. Kamu tidak bergegas membela diri. Kamu membiarkan perilaku mereka menyingkap semua yang sudah kamu ketahui. Dan itulah yang membuat semua orang terkesima. Betapa mudahnya hal itu bagimu. Karena kamu menangani pihak-pihak itu dengan tingkat keanggunan yang terlihat supernatural. Kamu tidak hanya tetap tenang, kamu tetap terangkat. Kamu tidak hanya tetap terangkat, kamu tetap selaras. Kamu tidak hanya tetap selaras, kamu tetap berfokus pada niat. Setiap gerakan yang kamu lakukan, setiap keheningan yang kamu jaga, setiap batasan yang kamu lindungi adalah langkah master. Dan orang-orang tidak bisa berhenti membicarakannya. Orang-orang yang tidak pernah memperhatikanmu sebelumnya tiba-tiba memutar ulang semuanya. Mereka mengingat detail yang mereka abaikan. Mereka memperhatikan hal-hal yang mereka kesampingkan. Mereka menghubungkan titik-titik yang tidak mereka lihat sebelumnya. Dan itu membuat mereka menyadari bahwa pihak-pihak yang mencoba menjatuhkanmu tidak pernah berada di levelmu. Sejak awal, ada kesadaran kolektif yang terjadi sekarang. Orang-orang saling memandang sambil berkata, "Wow, dia menanganinya seperti seorang profesional." Atau, "Aku belum pernah melihat seseorang bergerak seperti itu." Atau, "Aku mengerti sekarang. Orang ini benar-benar berbeda." Namamu ada di lidah orang dengan rasa hormat yang tidak ada sebelumnya. Dan itu bukan karena kamu memintanya. Itu karena kamu mendapatkannya. Kamu mendapatkannya melalui ketenangan, kearifan, kebijaksanaan, keteguhan, disiplin spiritual, dan kedewasaan emosional. Kamu mendapatkannya dengan menolak membiarkan siapapun menyeretmu ke dalam perilaku kacau. Kamu mendapatkannya dengan menahan keinginan untuk membalas. Kamu mendapatkannya dengan menghargai kedamaianmu di atas keinginan untuk menyerang balik. Kamu mendapatkannya dengan memilih keheningan di atas reaksi. Dan sekarang, kekaguman datang bergelombang. Ada seseorang secara khusus, seseorang yang dulu bersikap netral, seseorang yang tidak memihak, seseorang yang mencoba untuk tetap tidak terlibat dari segalanya, yang kini sepenuhnya sangat terkesan. Orang ini tidak menyangka akan merasakan hal ini, menyaksikan semuanya terungkap. Mereka pikir situasinya akan tetap dangkal, sesuatu yang akan hilang dengan cepat. Tetapi semakin mereka mengamatimu, semakin mereka menyadari bahwa mereka menyaksikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang langka, sesuatu yang tidak sering muncul, sesuatu yang menunjukkan kedalaman karakter. Orang ini melihatmu sekarang dengan rasa hormat yang benar-benar baru. Mereka menyadari kamu terbuat dari bahan yang berbeda, dan bukan hanya satu orang yang merasakan ini. Ini adalah seluruh audiens. Orang-orang mengamatimu seperti mereka mengamati seseorang yang melangkah ke dalam kekuatannya secara real time. Mereka menonton seolah berkata, "Sial, begini caranya." Kamu mengajar orang tanpa berusaha. Kamu menunjukkan kepada orang tanpa berbicara.
Kamu membimbing orang tanpa memaksa. Energimu melakukan semua pembicaraan. Tindakanmu mendemonstrasikan sesuatu yang sangat ingin dipahami orang. Bagaimana bergerak dengan integritas ketika dikelilingi oleh individu yang tidak dewasa, picik, dan bergetar rendah. Bagaimana mempertahankan pendirianmu ketika orang memujimu. Bagaimana menjaga getaranmu ketika orang lain ingin melihatmu hancur. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa elevasi tidak memerlukan pembalasan. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan tidak memerlukan kebisingan. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa keyakinan tidak memerlukan pembuktian apapun. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan tidak memerlukan agresi. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa kebenaran selalu terungkap ketika kamu tetap selaras dengan siapa dirimu. Itulah mengapa orang terinspirasi. Itulah mengapa mereka tertarik. Itulah mengapa mereka terpaku pada energimu saat ini. Karena sementara pihak-pihak yang tidak dewasa itu ingin mempermalukanmu, tanpa sengaja mereka menempatkanmu di atas singgasana. Mereka menyingkap diri mereka sendiri saat mencoba menyingkapmu. Mereka mengungkapkan ketidakamanan mereka saat mencoba memproyeksikannya kepadamu. Mereka menyoroti ketidakduisan mereka saat mencoba menyoroti kekuranganmu. Tetapi setiap gerakan yang mereka lakukan hanya membuatmu terlihat lebih baik. Setiap upaya yang mereka lakukan hanya membuatmu lebih bersinar. Setiap kebohongan yang mereka katakan hanya membuat kebenaranmu lebih keras. Inilah mengapa orang-orang berbisik tentangmu dengan kekaguman. Inilah mengapa orang-orang memutar ulang bagaimana semuanya terjadi. Inilah mengapa orang-orang memiliki pemahaman baru tentang karaktermu. Kekuatanmu tidak keras, itu stabil. Kekuatanmu tidak agresif, itu terkendali. Cahayamu tidak redup, ia semakin intens. Dan orang-orang masih memprosesnya karena mereka tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana kamu menangani setiap pukulan dengan tingkat kejelasan yang hanya bisa diimpikan kebanyakan orang. Semangat berkata, ada hal lain yang bergeser di bawah permukaan. Orang-orang yang pernah meremehkanmu sekarang mengerti mengapa berkat-berkat tertentu mengikutimu. Mereka mengerti mengapa peluang-peluang tertentu tertarik kepadamu. Mereka mengerti mengapa pintu-pintu tertentu terbuka untukmu. Mereka mengerti mengapa kamu diistimewakan. Karena mereka telah melihat sendiri bahwa kamu tidak hanya berbakat, kamu bertanggung jawab dengan karuniamu. Kamu tidak hanya intuitif, kamu tahu bagaimana menggunakan kearifan. Kamu tidak hanya kuat, kamu tahu bagaimana mengelola kekuatanmu. Kamu tidak hanya selaras secara spiritual, kamu melindungi keselarasan itu dengan niat. Itulah yang membedakanmu. Itulah yang mengangkatmu. Kekaguman ini berubah menjadi pengaruh tanpa berusaha. Kamu membimbing orang menuju penyembuhan mereka sendiri. Beberapa individu yang menyaksikanmu melewati situasi ini sekarang mengevaluasi kembali perilaku mereka sendiri. Mereka bertanya pada diri sendiri, mengapa aku bereaksi begitu cepat? Mengapa aku membiarkan orang mengendalikan emosiku? Mengapa aku membalas energi alih-alih pergi? Mengapa aku peduli pada orang yang tidak penting? Mereka memperhatikan bahwa responsmu menciptakan sebuah cetak biru. Cetak biru untuk kedamaian, cetak biru untuk harga diri, cetak biru untuk pertumbuhan. Dan sekarang, orang-orang yang sama ini menarik diri dari kenegatifan dalam hidup mereka sendiri karena apa yang mereka saksikan dalam dirimu. Mereka melepaskan persahabatan yang menguras mereka. Mereka melepaskan kebutuhan untuk membuktikan diri. Mereka menciptakan batasan yang tidak pernah mereka miliki keberanian untuk menciptakannya. Dan itu karena kamu menginspirasi mereka melalui tindakan. Kamu tidak berkhotbah kepada mereka. Kamu tidak menceramahi mereka. Kamu hanya menjalani kebenaranmu. Dan mereka belajar dari mengamatimu. Inilah yang dimaksud semangat ketika dikatakan pintu baru terbuka untukmu. Kamu berjalan ke musim
di mana kehadiranmu berbicara untukmu, reputasimu berbicara untukmu, auramu berbicara untukmu, tindakanmu berbicara untukmu. Orang-orang mempercayaimu tanpa perlu kamu membuktikan apapun. Orang-orang menghormatimu tanpa perlu tahu setiap detail. Orang-orang mengagumimu tanpa perlu diyakinkan. Kamu telah memasuki era di mana energimu membawa otoritas, dan otoritas itu menarik peluang yang tidak terduga, yang bermakna, yang selaras. Kamu mungkin mulai menerima pesan yang tidak kamu antisipasi, undangan yang tidak kamu cari, koneksi yang terasa tepat secara spiritual. Ada individu yang mendekatimu sekarang, bukan karena rasa ingin tahu, tetapi karena rasa hormat. Mereka tertarik pada ketahananmu, mereka tertarik pada ketenanganmu, mereka tertarik pada kebijaksanaanmu, mereka tertarik pada kemampuanmu untuk bangkit di atas drama tanpa kepahitan. Beberapa dari kamu akan menyadari koneksi baru terbentuk, koneksi yang terasa bertujuan. Ini adalah orang-orang yang melihatmu sebagai pemimpin, pemandu, guru, sumber inspirasi. Orang-orang yang ingin tumbuh, bukan bersaing. Orang-orang yang ingin berkolaborasi, bukan menjatuhkan. Orang-orang yang ingin belajar, bukan menyabotase. Babak selanjutnya ini membawa lebih banyak jiwa yang selaras ke dalam hidupmu, karena pihak-pihak yang tidak dewasa itu menyingkap diri mereka dengan sangat jelas, sehingga semangat tidak punya pilihan selain membersihkan mereka dari jalanmu. Dan biar ku beritahu sesuatu, pihak-pihak yang sama yang mengira mereka merusak namamu itu, sekarang mengamatimu menerima perhatian yang tidak pernah mereka bayangkan akan kamu dapatkan. Mereka tidak nyaman, mereka bingung, mereka frustrasi karena mereka tidak menyangka tindakan mereka akan menjadi bumerang seperti ini. Mereka pikir mereka mencemarkan namamu, tetapi yang mereka lakukan hanyalah menyoroti kekuatanmu. Mereka pikir mereka membalikan orang melawanmu, tetapi yang mereka lakukan hanyalah menarik orang ke arahmu. Mereka pikir mereka meredupkan cahayamu, tetapi yang mereka lakukan hanyalah membuatnya bersinar lebih terang. Itulah mengapa semangat tidak membiarkanmu merespons. Itulah mengapa kamu merasa dibimbing untuk tetap tenang. Itulah mengapa kamu merasa dibimbing untuk menjauh. Itulah mengapa kamu merasa dibimbing untuk tetap pada jalurmu. Karena semangat sudah tahu apa hasilnya. Diri tertinggimu sudah tahu bahwa keheningan akan mengungkapkan kebenaran. Intuisimu sudah tahu bahwa melepaskan diri akan menyingkap pihak yang tidak dewasa itu. Dan sekarang hasilnya terungkap persis seperti yang seharusnya. Kekaguman yang dirasakan orang terhadapmu bukanlah kekaguman sementara. Itu fundamental. Mereka melihatmu berbeda sekarang. Mereka melihat kekuatanmu berbeda. Mereka melihat hatimu berbeda. Mereka melihat tujuanmu berbeda. Dan kekaguman itu bukan hanya rasa hormat. Itu pengakuan akan siapa dirimu yang sebenarnya. Pengakuan akan kekuatan yang kamu bawa. Pengakuan akan kebijaksanaan yang kamu wujudkan. Pengakuan bahwa segala sesuatu yang kamu tunjukkan selama seluruh situasi kacau itu bukanlah akting. Itu bukan pertunjukan. Itu bukan topeng. Itu adalah karaktermu yang menampakkan diri di bawah tekanan. Dan ketika karakter menampakkan diri di bawah tekanan, orang mengingatnya. Mereka mengingat siapa yang tetap teguh. Mereka mengingat siapa yang tetap otentik. Mereka mengingat siapa yang menjaga kedamaian mereka. Mereka mengingat siapa yang menolak membiarkan kekacauan mendikte pergerakan mereka. Dan ketenanganmu menjadi titik referensi. Penahanan dirimu menjadi pelajaran. Stabilitasmu menjadi jangkar. Orang-orang yang sama yang dulu mengabaikan kehadiranmu kini menganalisis perilakumu. Seolah-olah itu menyimpan jawaban yang mereka cari. Karena memang demikian, kamu tidak hanya menangani pihak-pihak yang tidak dewasa. Kamu menunjukkan kepada seluruh kerumunan bagaimana disiplin spiritual bekerja ketika kamu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Kini semangat berkata
Orang tidak hanya mengamatimu, mereka mengamati diri mereka sendiri melalui dirimu. Mereka memperhatikan di mana reaksi mereka sendiri akan menjadi kacau. Mereka memperhatikan di mana mereka akan terpancing. Mereka memperhatikan di mana mereka akan membiarkan kemarahan menang. Mereka memperhatikan di mana mereka akan jatuh ke dalam jebakan. Dan kesadaran diri itu terjadi karena dirimu. Kamu menunjukkan kepada mereka seperti apa penampilan selaras yang sesungguhnya ketika Katidik Hormiten kehidupan nyata muncul. Dan kerumunan membutuhkan contoh itu lebih dari yang kamu sadari. Banyak individu tidak pernah melihat kekuatan diekspresikan seperti yang kamu ekspresikan. Mereka terbiasa dengan reaksi keras, argumen eksplosif, pertengkaran publik. Orang melakukan apa saja demi perhatian atau validasi. Mereka terbiasa dengan Ketidik-Duizen yang dinormalisasi. Mereka terbiasa dengan payak-payak yang tidak dewasa itu menyeret orang lain ke dalam kekacauan karena mereka tidak tahu bagaimana menangani luka mereka sendiri. Tetapi ketika pihak-pihak itu mendatangimu, kamu tidak memberi mereka panggung. Kamu tidak melayani omong kosong mereka. Kamu tidak memberi makan keputusasaan mereka. Kamu menunjukkan kepada mereka dan semua orang yang menonton bahwa keamanan sejati tidak bereaksi. Dan sekarang kekaguman telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih dalam kepercayaan. Orang mempercayaimu sekarang. Mereka mempercayai energimu. Mereka mempercayai niatmu. Mereka mempercayai jiwamu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Perilakumu membuktikannya untukmu. Kamu tidak memaksa siapapun untuk mempercayaimu. Ketenanganmu membuat mereka mempercayai. Dan sekarang, orang-orang yang sama yang dulu menjaga jarak, mendekat perlahan, karena mereka merasa aman di sekitarmu. Energimu terasa aman, teguh, stabil, akrab, dapat diandalkan. Individu-individu ini melihatmu sebagai seseorang yang tidak akan runtuh, yang tidak akan mengkhianati diri sendiri, yang tidak akan tersapu dalam kebingungan. Semangat mengatakan ini dengan sangat jelas. Caramu menangani pihak-pihak itu menunjukkan kepada dunia kepemimpinanmu. Dan kepemimpinan itu tidak keras. Itu stabil, terencana, dan tegas. Kamu tidak membutuhkan sorotan untuk mendemonstrasikannya. Kamu tidak perlu mengumumkan otoritasmu. Kamu tidak perlu berteriak bahwa kamu benar. Kamu bergerak dengan kepastian batin. Dan kepastian batin itu menciptakan kejelasan luar. Orang-orang sekarang mengerti mengapa semangat terus mengangkatmu. Mereka melihat mengapa berkat-berkat mengikutimu. Mereka melihat mengapa peluang-peluang tertarik kepadamu. Mereka melihat mengapa kehadiranmu terasa berbeda. Karena kamu tidak digerakkan oleh kebodohan. Kamu tidak diguncang oleh kekacauan. Kamu tidak dialihkan oleh gosip. Kamu tidak diintimidasi oleh kebisingan. Kamu berdiri dalam kebenaranmu, bahkan ketika orang salah paham tentangmu. Dan itulah jenis kekuatan yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh pihak yang tidak dewasa itu. Karena mereka pikir kekuatan datang dari perhatian. Tetapi kamu menunjukkan bahwa kekuatan datang dari keselarasan. Kini semangat menyoroti sesuatu yang lebih dramatis. Pihak-pihak yang mencoba mempermalukanmu kini adalah pihak yang merasa tersingkap. Kebohongan yang mereka katakan tidak lagi melekat. Cerita yang mereka sebarkan tidak lagi meyakinkan. Narasi yang mereka coba gambarkan sedang larut. Orang-orang telah melihat terlalu banyak bukti nyata dari karaktermu untuk mempercayai apapun yang kotor yang dikatakan tentangmu. Pihak-pihak itu mencoba meyakinkan kerumunan bahwa kamu adalah masalahnya. Tetapi sekarang, seluruh kerumunan menyadari kebenarannya. Mereka sedang memproyeksikan merekalah yang kacau. Merekalah yang bertingkah karena iri, persaingan, kebingungan, dan rasa tidak aman. Kamu tidak perlu membela diri. Kebenaran membelamu. Kamu tidak perlu menyingkap mereka. Tindakan mereka menyingkap mereka. Kamu tidak perlu membersihkan namamu. Energimu membersihkannya. Dan sekarang,
setelah orang-orang melihat pihak-pihak yang tidak dewasa itu dengan jelas, kekaguman yang mereka rasakan untukmu berubah menjadi kesetiaan. Orang-orang bergeser pihak. Orang-orang mengarahkan kembali dukungan mereka. Orang-orang menjauhkan diri dari pihak-pihak yang tidak dewasa itu karena mereka tidak ingin dikaitkan dengan kebodohan itu. Orang-orang tertarik padamu karena mereka ingin terhubung dengan kebenaran, kedewasaan, dan keselarasan. Semangat berkata, kamu melewati inisiasi spiritual yang tidak semua orang lewati. Ini bukan hanya konflik, itu adalah ujian kepemimpinan, ujian identitas, ujian penguasaan emosi, dan kamu menguasainya. Itulah mengapa seluruh kerumunan terpaku sekarang. Itulah mengapa orang tidak bisa berhenti mengamatimu. Itulah mengapa namamu terus beredar. Itulah mengapa auramu terasa lebih kuat. Itulah mengapa kehadiranmu terasa lebih berat. Kamu baru saja bergeser ke versi baru dirimu. Versi yang energinya memerintahkan rasa hormat tanpa paksaan. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang terjadi selanjutnya. Karena semangat menunjukkan padaku sebuah jalur. Jalur lama di mana orang meremehkanmu telah tertutup. Jalur baru di mana orang menghormatimu sedang terbuka. Dan kamu berjalan ke jalur itu secara alami karena kamu tidak memaksakan rasa hormat ini. Kamu mewujudkan kualitas yang menariknya. Orang ingin terhubung denganmu sekarang dengan cara yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Mereka menginginkan perspektifmu. Mereka menginginkan wawasanmu. Mereka menginginkan bimbinganmu. Mereka ingin memahami bagaimana kamu bergerak dengan caramu bergerak. Seseorang melihatmu sebagai cetak biru. Seseorang melihatmu sebagai konfirmasi spiritual. Seseorang melihatmu sebagai bukti bahwa keselarasan berhasil. Kekaguman ini berubah menjadi pengaruh. Pengaruh yang kuat. Dan pengaruh membuka pintu. Pengaruh menciptakan peluang. Pengaruh menarik kelimpahan. Dan semangat sedang mempersiapkanmu untuk tingkat visibilitas yang hanya datang kepada orang-orang yang dapat menangani tekanan dengan anggun. Kebanyakan orang runtuh ketika ada pengamat. Kamu tidak. Dan sekarang audiensmu, baik fisik maupun spiritual, telah meluas karena mereka mempercayai caramu menavigasi kehidupan dan pergeseran yang kamu masuki. Sekarang, lebih besar dari sekadar kekaguman. Pergeseran ini tentang elevasi. Elevasi yang datang dari pengakuan. Elevasi yang datang dari integritas. Elevasi yang datang dari waktu spiritual. Kamu menangani ujian yang banyak orang gagal karena mereka membiarkan emosi mereka memimpin. Tetapi kamu membiarkan kebijaksanaanmu memimpinmu. Dan kebijaksanaan itulah alasan mengapa orang sekarang melihatmu sebagai seseorang yang dibimbing secara ilahi. Seseorang yang terpilih. Seseorang yang dilindungi. Seseorang dengan kompas batin yang selalu menunjuk ke tanah yang lebih tinggi. Ketika individu melihatmu sekarang, mereka tidak hanya melihat seseorang. Mereka melihat kehadiran, kekuatan, getaran, energi yang tidak dapat, tidak dihormati. Karena membawa terlalu banyak kebenaran, kamu telah menjadi seseorang yang keheningannya memiliki bobot. Seseorang yang ketenangannya berbicara lebih keras daripada reaksi kebanyakan orang. Dan itu mengintimidasi bagi pihak-pihak yang tidak dewasa itu. Tetapi magnetis bagi orang lain, semangat juga mengungkapkan ini. Orang-orang yang pernah meragukanmu, kini merasa rendah hati. Mereka malu bahwa mereka pernah mempercayai kebohongan tentangmu. Mereka malu. Mereka pernah memihak orang yang salah. Mereka malu. Mereka membiarkan pihak-pihak yang tidak dewasa itu membentuk persepsi mereka. Dan meskipun individu-individu ini mungkin tidak maju untuk mengakuinya, perilaku mereka sudah berubah. Mereka mengamatimu dengan mata yang lebih lembut. Mereka mendengarkan secara berbeda. Mereka mengamati dengan cermat karena mereka tidak ingin melewatkan langkah selanjutnya yang kamu ambil. Itulah bagian yang tidak dikatakan siapapun keras-keras. Seluruh kerumunan terpaku pada langkah selanjutnya. Orang ingin melihat kemana kamu akan pergi. Sekarang, mereka ingin melihat apa yang akan diungkapkan semangat untukmu. Mereka ingin melihat seberapa jauh
Disiplinmu akan membawamu. Mereka ingin melihat pintu apa yang terbuka selanjutnya, karena mereka tahu kamu berjalan dalam tingkat kemudahan yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Itu spiritual. Itu energetik. Itu didapatkan. Dan babak selanjutnya ini penuh dengan ekspansi. Pengaruhmu meluas. Reputasimu meluas. Perlindunganmu meluas. Peluangmu meluas. Tetapi yang lebih penting, kejelasan batinmu meluas. Semangat memberimu pandangan yang lebih jelas tentang siapa yang mendukungmu dan siapa yang tidak pernah mendukungmu. Dan kamu siap sekarang. Siap melangkah ke ruangan di mana kehadiranmu dihormati sebelum kamu berbicara. Siap memasuki lingkungan di mana kebijaksanaanmu dihargai. Siap membangun koneksi dengan orang-orang yang cocok dengan pertumbuhanmu. Kamu akan memperhatikan sesuatu. Orang-orang baru mendekatimu dengan lembut, penuh hormat, penuh perhatian. Karena mereka tahu batasanmu sekarang tegas. Kamu tidak mudah dijangkau seperti dulu. Kamu tidak lagi mengabaikan bendera merah. Kamu tidak lagi melayani pihak-pihak yang tidak dewasa. Kamu tidak membuka pintu untuk siapapun yang mengganggu kedamaianmu. Dan pergeseran standar dalam dirimu itu menarik orang yang tepat dengan mudah. Ada juga seseorang yang mengamatimu dengan kekaguman yang lebih dalam dari yang mereka duga. Mereka tidak bermaksud mengembangkan perasaan ini. Mereka tidak merencanakannya. Mereka tidak mencarinya. Tetapi begitu mereka melihat bagaimana kamu menangani situasi itu, sesuatu bergetar di dalam jiwa mereka. Mereka menyadari kamu tidak seperti orang lain. Kamu nyata. Kamu teguh. Kamu cerdas secara emosional. Kamu stabil. Dan mereka tertarik padamu seperti gravitasi. Semangat berkata, koneksi ini mungkin memainkan peran penting dalam fase elevasi berikutnya. Baik romantis platonis atau kolaboratif. Tetapi sebelum itu terungkap, semangat ingin kamu memahami sesuatu yang krusial. Pihak-pihak yang tidak dewasa itu tidak lagi memiliki akses kepadamu. Tidak secara energetik, tidak secara spiritual, tidak secara emosional, tidak secara mental, tidak secara getaran. Babak itu telah tertutup. Upaya mereka untuk menargetkanmu menjadi bumerang begitu hebat, sehingga mereka menyingkap diri mereka sendiri ke seluruh kerumunan. Dan sekarang, kerumunan tidak ingin berurusan dengan mereka. Itu bagian dari karma mereka. Rasa malu publik melalui perilaku mereka sendiri. Kamu tidak perlu mengangkat jari. Semangat bangga padamu. Sungguh, karena kamu merespons seperti seseorang yang tahu bahwa mereka dilindungi. Seseorang yang tahu nilai mereka. Seseorang yang tahu tidak ada sesuatu di luar diri mereka yang dapat menghancurkan apa yang telah dibentengi. Oleh semangat, kamu teguh dalam kebenaranmu. Dan kebenaran itu menjadi perisaimu. Kamu tidak turun, kamu naik. Dan kenaikanmu terlihat. Orang tidak bisa menyangkalnya. Orang tidak bisa meremehkannya. Orang tidak bisa mendistorsinya. Orang tidak bisa menyainginya. Kamu telah melangkah ke versi dirimu yang memancarkan otoritas tanpa agresi. Versi yang berbicara tanpa berteriak. Versi yang bersinar tanpa memaksa. Versi yang memerintahkan rasa hormat secara alami. Karena energimu membawa memori. Memori tentang dirimu yang melewati ujian dengan disiplin murni. Dan sekarang, semangat sedang mempersiapkan elevasi berikutnya. Elevasi ini membawa pengakuan dari orang-orang di posisi yang lebih tinggi. Itu membawa momentum pada tujuanmu. Itu membawa amplifikasi pada pengaruhmu. Itu membawa perlindungan di sekitar perjalananmu. Tetapi yang paling penting, itu membawa kedamaian. Kedamaian yang mendalam. Karena kamu akhirnya selaras dengan kebenaran tentang siapa dirimu tanpa membiarkan siapapun mendistorsinya. Jadi, pesan terakhir adalah ini. Seluruh kerumunan masih terpaku. Mereka mengamatimu bangkit. Mereka mengamatimu sembuh. Mereka mengamatimu tumbuh. Mereka mengamatimu melangkah ke tujuanmu dengan kejelasan dan ketenangan. Dan mereka terkesan
Karena apa yang kamu lakukan bukan hanya reaksi. Itu adalah wahyu. Wahyu tentang kekuatanmu, wahyu tentang kepemimpinanmu, wahyu tentang jiwamu. Dan pihak-pihak yang tidak dewasa itu, mereka akan terus mengamati dari jarak yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri. Karena setelah kamu menangani sekelompok orang yang penuh kekacauan dengan tingkat keanggunan kelas master, semangat tidak akan pernah membiarkan mereka mendekatimu lagi. Ini adalah era elevasimu, dan semua orang melihatnya.